kursus online public speaking ini. Yuk para buzzer mohon untuk men-share. Dilihat saya lagi sibuk sekali, ini banyak chattingan dulu ya. Oke, biasa orang baru pertama kali live streaming gitu, jadi heboh, jadi pengen men-share kepada teman-teman. Oke, tunggu dulu, masih bentar dulu ya. Ada beberapa hal yang belum saya share. Baik, yang sudah cukup ya. Nanti saya share ulang. Oh iya teman-teman, buat nanti juga yang mungkin terlambat datang atau terlambat mendengarkan, kalian bisa menonton kembali live streaming ini di YouTube. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Sutisna. Iya, orang kayak gini. Saya akan bacain dulu nih tentang biodata saya dulu ya. Siapa sih saya gitu. Apa sih, kenapa sih mau-maunya ngobrol di depan laptop seperti ini gitu. Nah, ini foto saya. Terus dulu ya. Saya ini terlahir dari keluarga pedagang. Jadi ayah sama ibu tuh pedagang. Udah terbiasa kan ngobrol sana ngobrol sini gitu ya untuk komunikasi kepada pelanggan. Tapi sayangnya saya sendiri tuh tidak cakap berjualan. Oh iya, saya pernah punya pengalaman dulu pas saya saat ngampus. Dulu kan banyak yang jualan buku tuh, buku mata kuliah ya. Jadi saya sama teman saya 2 orang. Jadi teman saya itu Lutfi ya, dia itu yang pintar menghitung. Jadi dia yang menghitung kayak akuntan lah gitu, menghitung siapa yang pesan, terus uangnya berapa, kembaliannya berapa gitu. Sedangkan saya masuk tiap kelas untuk mempromosikan bukunya. Ya bisa-bisa saya ngobrol lah, pokoknya itu ada tujuannya karena saya pengen dapat uang untuk biaya kuliah dulu. Oke, saya juga pernah kuliah ilmu pendidikan biologi, tapi malah suka cerpen dan puisi. Jadi saya suka ngeblog teman-teman. Jadi kalau kalian yang pengen baca cerita pendek, boleh di blognya, nanti saya share. Dan sekarang saya nyemplung kuliah di teknologi informatika. Kebayang banget gak sih saat otak saya diperas tentang organ-organ manusia, ya kan? Tentang bagian-bagian lidah, bagian-bagian jantung. Nah, sekarang saya mempelajari bagian-bagian komputer. Dari makhluk hidup menjadi makhluk tidak hidup. Dan entah besok saya mau belajar apa lagi. Saya nggak tahu ya. Misteri. Kadang saya berpikir saya harus mengambil banyak jurusan. Ada banyak ada banyak jurusan yang pengen saya masuki sebenarnya. Apalagi di sini di STY BSI ada juga teknik mesin. Dulu pas saya ditawarin mau kuliah teknik informatika atau teknik mesin, saya bingung tuh. Saya tuh pengen dua-duanya sebenarnya. Tapi ya pilihan kan harus satu ya. Dan saat SMA tidak pernah nih berkeinginan kerja di kantor. Tapi sekarang ternyata jadi orang kantoran ya. Dulu kan
pas SMA ditanya sama teman, gini, Gus, saya pengen nanti kuliahnya di Jakarta, pengen jadi orang kantoran katanya. Kamu jadi apa? Saya nggak mau jadi apa-apa. Enggak, maksudnya nggak pengen kerja kantoran, kesel, pengen jalan-jalan gitu. Tahunya ya apa yang tidak diinginkan malah terjadi. Ternyata sekarang saya bagian kerja di administrasi akademik yang kerjanya ya kebanyakan berada di depan laptop gitu, yang berada di depan dalam gedung lah ya. Saya tuh lebih suka membalas chatting ya daripada menerima panggilan, entah kenapa. Karena mungkin trauma ya, dulu pas saya masih lulus SMA, melamar ke sana kemari, banyak panggilan dari perusahaan, tahu-taunya ditolak. Jadi trauma kalau ada yang menelepon gitu. Dan saya tuh lebih suka desain daripada codingan. Susah kali. Susah banget ngoding tuh ya. Harus punya otak yang cerdas, algoritma yang benar gitu. Tuh, kalau saya kan kebanyakan banyak menghayal ya, nggak fakta gitu. Oke, itu cukup ya tentang saya. Nanti saya next. Oke, sekarang ini saya punya 2 part ya, public speaking part 1 sama public speaking part 2. Saya sengaja hari ini kasih bonus kepada kalian, pada pemirsa semuanya. Biasanya saya ngasih public speaking itu cuma part 1, tapi sekarang kasih dua-duanya bonus. Mudah-mudahan waktunya cukup ya buat kita bisa, buat saya bisa ngasih atau men-share ilmunya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau berdoa dulu ya. Mudah-mudahan acara ini lancar, tidak ada kendala sama sekali, dan saya nggak grogi. Hafalan saya yang udah seminggu saya buat lancar gitu. PowerPoint juga bisa terlihat nyaman dibacanya, fontnya juga nyaman dibaca, suara saya juga terdengar dengan jelas dan enak di telinga, itu intinya. Karena saya udah nyoba rekaman di handphone ya, terus saya denger lagi gitu. Ternyata suara saya jelek ya. Gak enak di kuping gitu. Wah, kayaknya saya juga harus lebih memantapkan nih biar suaranya terdengar bulat. Nanti kita sama-sama belajar nih bagaimana caranya biar suara kita enak didengar lah. Karena public speaking ini tidak jauh berbeda dengan teknik vokal pada saat menyanyi ya. Ada tekniknya gitu. Oke, yang pertama adalah bab tentang motivasi kuat. Kita itu harus punya motivasi kuat ya. Karena salah satu dorongan kita hidup itu karena kita punya motivasi untuk esok hari. Kita cepat-cepat tidur, lalu cepat-cepat bangun karena kita punya impian yang ingin diwujudkan. Begitu. Dan untuk menjadi public speaking ini ya harus punya motivasi kuat untuk berlatih dong ya. Nah, kalau saya disimpan di sini kedengaran nggak ya? Mudah-mudahan kedengaran ya. Nah, saya simpan di sini aja dulu. Oke teman-teman, kita mulai ya. Nah, ada 4 alasan kenapa sih saya harus belajar public speaking. Ada 4 alasan kenapa saya harus belajar public speaking. Nah, saya mau ngobrol dulu nih. Dulu saya tuh orangnya introvert, jadi pendiam. Kalau nggak ditoel, kalau nggak diajak ngobrol, ya nggak bakalan ngobrol. Dan saya juga nggak pernah punya impian untuk bisa ngobrol seperti ini. Kenapa? Yang pertama, karena saya jarang ngobrol, jadi saya kaku. Otot mulut saya tuh nggak terlalu leluasa untuk ngobrol panjang atau ngobrol lama, karena terlalu lelah untuk mengeluarkan atau membuka mulut. Tuh, mungkin saking sayanya kuuleun gitu kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa praktisnya kuuleun, jarang ngobrol,
jarang interaksi dengan orang, sehingga lambat laun karena evolusi. Jangan sampai saya jadi nggak bisa bicara ya. Nah itu tapi alasan kenapa saya pengen belajar public speaking, karena saya pengen kayak orang lain gitu. Pengen ngobrolnya jelas gitu. Apa yang saya inginkan itu mereka tahu maksudnya gitu. Kadang pernah punya persoalan saat saya nyoba mengungkapkan maksud atau sesuatu, tapi berbeda pandangan kepada orang lain gitu. Orang lain beda tanggapannya. Itu sangat mengesalkan sekali. Oke. Sip. Yang nomor 1 nih. Banyak orang sukses yang berawal dari good speaker. Sebut saja Ridwan Kamil, Panji Pragiwaksono atau Ernest Prakasa dan sebagainya. Kalau kalian orang yang visual, yang suka nonton TV, nonton YouTube, itu pasti kenal banget ya sama orang-orang yang suka nongol di televisi. Atau orang-orang yang suka ikut seminar, jadi seorang pembicara atau narasumber. Saya tuh pengen banget ya melihat, awalnya tuh saya lihat Ridwan Kamil itu lagi seminar di kampus dan enak gitu, tata bahasanya bagus, suaranya juga enak didengar, dan powerpointnya juga menakjubkan. Saya tuh pengen banget kayak gitu. Itu motivasi saya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang mudah-mudahan kalian juga ya yang datang ke sini bisa udah setelah belajar hari ini bisa punya keinginan nih untuk menjadi seorang good speaker atau pembicara yang baik. Ya, mudah-mudahan saja kalian menjadi salah satu tokoh Indonesia yang dikenal namanya, yang kalau di koran tuh yang dituliskan kata-katanya. Setiap kalian ngobrol langsung ditulis sama reporter atau wartawan. Karena bahasa kalian tuh sangat penting seperti itu. Next, yang kedua, tuntutan zaman, bro. Tuntutan zaman dan teknologi. Apalagi sekarang ya, teknologi makin mutakhir dengan banyaknya pilihan, mau teknologi mesin atau informatika. Sekarang juga banyak ya profesi ataupun teknologi yang dijadikan sebagai profesi. Misalnya YouTube. Sekarang dulu saat saya tahu YouTube itu cuma nonton doang. Namun sekarang lambat laun banyak artis-artis dari televisi menginvasi YouTube, datang membuat channel artisnya, karena dia itu punya fans banyak ya otomatis ya subscribes-nya juga banyak gitu. Oh iya, jangan lupa nih buat kalian yang lagi denger ini, jangan lupa subscribe. Oke. Di sini. Ataupun kalian ada juga nih yang profesi baru ya, namanya tuh endorser. Jadi dia dengan gayanya, dengan teknik bicaranya menawarkan barang, misalnya dia di endorse handphone misalnya contohnya, atau di endorse minuman gitu. Dengan lancarnya mungkin pas dia live di Instagram tuh jadi salah satu dapat uang ya. Atau jadi podcaster, menjadi seorang yang kalau mungkin bahas dulu itu seorang penyiar ya yang ada di radio. Sekarang itu udah jadi podcaster yang suaranya itu bisa kita dengar. Yang ketiga, tuntutan profesi. Apakah itu sebagai teacher, public figure, marketer, dan sebagainya.
Nah, buat teman-teman nih yang mungkin sekarang lagi mencoba menjadi seorang guru atau pengen jadi seorang guru atau seorang teacher, dosen, trainer gitu. Wajib ya menguasai namanya public speaking. Untuk apa? Untuk kita bisa menyampaikan ilmu dengan baik dengan bahasa yang benar. Dan orang yang kita ajarkan bisa menerima setiap ilmunya. Atau menjadi public figure kayak tadi, mungkin kayak Ridwan Kamil. Mungkin di sini di antara kalian yang nonton bakal ada yang jadi kepala sekolah, mungkin ada ketua DPR barangkali, atau presiden. Mungkin saja ya, salah satu. Karena kalau presiden kan cuma satu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa datang ke televisi memberikan pidatonya gitu kan. Dengan membusungkan dada, langkah tegap, ke kalian ngobrol atau bicara dengan enak. Yang keempat, persaingan. Persaingan saat wawancara. Nah, dulu kalau saya tuh karena belum terbiasa ngobrol bahasa Indonesia, jadi ngobrolnya bahasa Sunda, itu belepotan. Kurang nyaman atau kurang seren, lagi ya, kurang luas lah ya, kurang luas saat kita ngobrol bahasa Indonesia atau bahasa ibu, karena kita terbiasa dengan bahasa lokal, bahasa daerah gitu. Atau mungkin kalian yang mau ikutan cerdas cermat. Cerdas cermat itu kalau nggak siap bersaing ya lewat, udah kalah. Saya pernah ikut cerdas cermat dulu. Jawabannya tuh ada di otak gitu. Cuman pas saya ragu-ragu untuk mencet bel karena lidah saya kaku. Bingung mau ngobrol apaan dulu gitu. Atau saat kita debat ya. Debat itu jago ngobrol, jago mengeles. Nah, itu alasan kenapa sih saya harus belajar public speaking yang benar. Oke, teman-teman, itu adalah 4 alasan kenapa saya harus belajar public speaking. Bentar ya, saya minum dulu. Nah, lama ngobrol tuh bikin tenggorokan kering ya. Jadi pastikan kalian kalau saat mau ngobrol seperti ini dalam jangka waktu yang sangat lama, 1 jam atau 2 jam bahkan lebih, bersiapkan air. Biar kalian lidah atau tenggorokan kita terasa nggak kering. Karena capek dong ya. Ngobrol itu suatu tenaga ekstra ya, kayak kita kerja biasa lah ya. Otot mulut kita atau tenggorokan lidah kita bekerja luar biasa ekstra. Saya juga pernah dengar banyak seorang MC yang pita suaranya rusak, atau seorang guru yang setiap hari mengajar dan memberikan ceramah kepada siswanya dari mulai pukul 8 pagi sampai pulang pukul 5 sore. Seperti itu, mereka jadi kewalahan dalam mengurus atau memahami atau melindungi aset seorang pembicara. Ini tenggorokan. Oke teman, selanjutnya bagaimana saya belajar menjadi pembicara yang baik? Nah, bagaimana sih saya harus belajar menjadi pembicara yang baik? Ya, 1, kuasai teorinya. Kalian belajar membaca buku tentang komunikasi atau ilmu yang kalian tekuni. Ya, saya akan menyimpang ke tema yang lain. Pernah saya dengar gini,
saya kan suka ikut-ikut pelatihan komunikasi ya. Misalnya ada suatu pembicara atau narasumber, saya katakan namanya A, sebut saja namanya A, atau ya A ya, namanya A. Setiap kali dia tampil di depan umum, hanya tema itu yang dia sampaikan. Cuma satu tema atau cuma satu topik. Misalnya tentang public speaking, misalnya tentang coding, misalnya tentang IoT atau tentang teknologi mesin dan sebagainya. Cukup satu topik saja. Tapi dia lakukan secara berulang-ulang. Dari panggung ke panggung, dari stage ke stage, ataupun dari suatu acara ke setiap acara, tema itu yang dia sampaikan. Sehingga setiap hari dia tampil, dia jadi pede. Dia udah tahu apa yang mau diucapkan. Dia udah ngolotok lah kalau bahasa lokalnya. Yang kedua, praktek. Ini, saya punya cerita. Ada satu kakek, jangan kakek ya. Satu orang yang tinggal di suatu kota. Nah, saat itu dia punya usaha namanya mau perahu derek, perahu. Suatu hari bencana datang, kebanjiran, dan tiba-tiba perahunya mogok. Dia punya tekad, kalau nanti ada banjir lagi, saya pengen belajar berenang. Tekadnya bagus, motivasinya bagus. Lalu dia setelah banjirnya surut ya, lalu dia belajar di YouTube, dia baca bukunya, dia tanya orang, tanya sini, tanya situ, sehingga dia hafal di luar kepala. Dan ketika banjir datang lagi, dia dengan pede, dengan percaya diri, dia langsung nyemplung ke dalam kolam atau ke dalam sungai saat kebanjiran. Dan dia tidak pernah kembali lagi. Itu ya, kalau teori tanpa praktek, ya mau gimana? Apalagi di sini di STTBSI kan teknik informatika dan teknik mesin. Jadi kalau kalian teman-teman yang lagi belajar, kalau hanya teori saja tanpa praktek, ya seperti itu. Ya, jadi harus praktek. Yang ketiga praktek, yang keempat praktek, dan kelima praktek. Harus praktek apalagi dalam public speaking. Teorinya cukup hari ini saja, tapi langsung setelah hari ini, setelah kalian nonton ini, kalian praktekkan. Kalian ngobrol biasa atau kalian coba streaming atau live di Instagram, kalian ngobrol dalam waktu 5 menit. Ngobrol apa saja yang kalian kuasai. Coba praktekkan sehingga kalian jadi lebih lancar. Oke, sekarang kita mulai ke teori komunikasi. Teorinya dulu ya. Kita kuasai dulu teorinya. Nanti prakteknya setelah seminar ini selesai. Oke. Nah, ada unsur-unsur komunikasi menurut Howard Laswell. Apa sih komunikasi gitu kan? Dari tadi ngobrol dulu, apa sih komunikasi? Komunikasi itu jika ada seorang komunikator, orang yang berbicara, komunikator, terus ada komunikannya, ada kalian yang mendengarkan atau kalian menjadi seorang audiensnya, pemirsanya, saya sebagai narasumbernya atau pembicaranya, ada kalian, dan tentunya satu lagi, ada pesan, ada isi pesan yang ingin disampaikan. Misalnya di sini public speaking, saya Agus Sutisna sebagai narasumber atau sebagai trainer untuk menyampaikan kursus online STTBSI tentang public speaking for beginner kepada kalian. Nah, apa yang saya sampaikan ya tentang komunikasi, ya kan? Seperti itu. Nah, bagaimana kalau sekarang misalnya
kalian belajar ngobrol di Instagram. Itu kan kalian sebagai narasumbernya, pesannya ada, yang nonton juga ada. Kalau di share linknya, jadi pastikan juga nih kalian yang lagi di rumah, kalau ini bermanfaat buat kalian, silahkan share link atau share kepada teman-teman yang lainnya. Nah, oke, sekarang kita langsung ke 3 elemen komunikasi. Oke, ini masih teori ya. Jadi ada 3 elemen komunikasi yang saya singkat menjadi 3V. Yang pertama, vokal. Jadi modal dasar seorang pembicara ya vokalnya ya, suaranya. Jadi kalau dia cuma diam saja nggak ngobrol ya bukan pembicara ya, penampil mungkin. Nah, elemen vokal yang baik dibangun dari artikulasi, intonasi, spasi, tune, stressing atau penekanan, dan power. Kita coba ya. Ini salah satu elemen dari vokal, dari elemen komunikasi yang wajib kalian latih. Yang pertama vokal, artikulasi, kejelasan pengucapan, A, I, U, E, O atau konsonannya. Seperti membedakan antara P, F, V sama V seperti itu. Itu artikulasi. Kadang gini, ada seorang pembicara yang ngobrolnya belum jelas karena artikulasinya belum jelas. Entah itu penyebutan huruf A, I, U, E, dan O. Jadi sekarang kalian coba membuka mulutnya dan ucapkan yang jelas huruf vokal. Huruf A, I, U, E, dan O. Sehingga suara kalian jadi bulat ya. Gitu. Saya coba bacakan nih. Elemen vokal yang baik dibangun dari artikulasi, intonasi, spasi, tune, stressing atau penekanan, dan power. Coba kalian baca sambil kalian rebahan. Coba artikulasinya yang jelas. Kalau menyebut A ya A gitu. I ya I. U, E, O, O. Yang jelas. Ada juga intonasi. Nah, kalian mungkin bisa dengar suara robotik saat Google kita di terjemahan ya. Mungkin suaranya beda karena itu suara robot. Atau mungkin suara YouTuber. Saya akan coba ya. Coba membaca kata-kata ini biar nanti kalian bisa mencoba. Harus berbeda intonasinya. Yang pertama, elemen vokal yang baik dibangun dari artikulasi, intonasi, spasi, tune, stressing, penekanan, dan power. Kedua, elemen vokal yang baik dibangun dari artikulasi, intonasi, spasi, tune, stressing, penekanan, dan power. Ada bedanya enggak sih? Ada ya, misalnya 3 elemen komunikasi. 3 elemen komunikasi. 3 elemen komunikasi. Kalau dari yang lebih jelasnya gini. Ucapkan selamat pagi dalam bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Selamat pagi, misalnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, gitu. Jadi ada intonasi yang berbeda-beda. Jadi kalian harus bisa menguasai intonasinya biar ada variasi vokal yang berbeda sehingga enak didengar gitu. Jadi salah satu biar suara saya terdengar enak berarti intonasi suara saya juga harus dirubah-rubah.
Ada tinggi, rendah, seperti itu. Biar kalian juga enak mendengarnya ya. Jadi nggak cuman seorang penyanyi saja yang punya intonasi atau dinamika. Kita yang lagi belajar komunikasi juga harus bisa ya. Artikulasinya benar, intonasinya benar. Ini lagi spasi. Apa itu spasi? Spasi itu jeda. Pernah dengar kan ada orang yang bicaranya nggak ada titik komanya? Itu sangat mengganggu, apalagi saat kita berdialog berdua. Dan dia ngobrolnya tanpa titik koma, sehingga kapan kita mau bertanya lagi dan kita harus mencerna ucapannya. Jadi berikan waktu kepada pembaca atau berikan waktu kepada pendengar untuk ada spasi. Berikan kesempatan kepada pendengar untuk memahami maksud ucapannya. Santai gitu. Dan saya juga mohon maaf nih saat saya lagi ngobrol seperti ini, memberi jeda kepada kalian mungkin agak singkat ya karena mepet waktunya udah 40 menit. Oke, spasi ya, jangan lupa. Elemen vokal yang baik dibangun dari artikulasi, intonasi, spasi, tone, stressing, penekanan, dan power. Itu tanpa spasi. Elemen vokal yang baik, ada spasinya, dibangun dari artikulasi, spasi, intonasi, spasi, tone, stressing atau penekanan, dan power. Seperti itu. Selanjutnya adalah tune. Kalau dalam vokal tuh duduk vokalnya, apakah do, apakah di re atau mi gitu. Do, re, mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do, elemen vokal yang baik. Do, re, elemen vokal yang baik. Mi, elemen vokal yang baik. Jadi bisa kalian coba mau di tune yang mana kalian ngobrol enaknya. Kalau mungkin saya spontan kadang-kadang kalau ngobrol tanpa orang, apalagi suaranya ruangannya kecil dan menggema, itu otomatis saya itu di bawah do kayaknya, atau do langsung ke bawah. Jadi suaranya gak keluar atau masih di bawah rendah. Kalau saya mungkin tepatnya di luar, saya bisa berteriak. Mungkin nadanya ke atau gimana. Yang selanjutnya adalah stressing, penekanan. Stressing, penekanan. Tekan kata yang penting. Elemen vokal yang baik dibangun dari artikulasi, intonasi, spasi, tune, stressing atau penekanan, dan power. Jadi setiap kalimat tidak harus dikerasin semua ya. Yang penting kalau ada kalimat yang ada kata atau bagian kalimat yang menurut kalian itu penting untuk audiens terima, itu bisa namanya ditekan. Biasanya kalian mau mengedukasi tentang COVID-19. Itu kan, yang pentingnya apa sih yang disampaikan, apakah cara pencegahannya atau new normalnya, lagi kata-katanya lupa, seperti itu. Jadi biar nanti si pendengar paham atau yang lagi ngelamun jadi tersadar gitu. Tekan, kerasin. Yang selanjutnya adalah power, tenaga ya. Bukan dikerasin suaranya, kalau kerasin itu nanti stressing. Power, jadi saat kita bicara coba sarapan dulu, pemanasan dulu, biar suara kita jadi enak dan terdengar powernya. Misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya pakai power ya. Karena saya di sini nggak ada orang, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, itu pakai powernya.
beda-beda. Tergantung kalian mau, tergantung tema atau topik yang disampaikan. Gitu. Misalnya saya kalau memang bahasanya sangat menggebu-gebu, ya kalian harus power. Misalnya saat debat atau saat orasi itu harus punya power. Gitu. Berbeda dengan saat kita lagi ngobrol biasa-biasa. Itu penting. Apalagi kalau misalnya saat kita datang ke suatu acara di mana audiensnya adalah orang tua. Kita tidak mungkin dalam suatu tempat yang kecil gitu ya, ruangan yang kecil, kita berteriak-teriak kepada audiens. Audiens menganggapnya teriak, padahal kita vokalnya yang dipowerkan. Itu. Selanjutnya, elemen komunikasi yang kedua yaitu verbal. Apa itu verbal? Verbal itu adalah kata-kata. Ya, kata-kata yang keluar dari mulut si pembicara. Elemen verbal yang mampu menyihir audiens karena pandai membuat pilihan kata serta memiliki perbendaharaan kata yang luas. Jadi seorang komunikator atau public speaker itu wajib banyak baca buku, baca koran, update informasi untuk menambah kosakata biar nanti si pendengar merasa, wah kata-katanya bagus, dibuat quotes, tulis ulang misalnya, seperti itu. Apalagi seorang yang berada di radio ya, yang hanya mengandalkan suara saja, itu pemilihan katanya harus bagus. Yang suka direkam, itu pemilihan katanya harus bagus, yang enak didengar. Pernah dengar Najwa Shihab gak? Kalau debat, sebelum debat dia ngobrol dulu. Ada kata-kata seperti puitis-puitis gitu. Oke. Itu ya verbal. Saya lagi baca nih. Oke. Siap. Jadi usahakan kalian banyak membaca buku ya, literasi, banyak buku. Beli buku apa sih ya? Boleh buku komunikasi atau buku apapun, tergantung kalian mau masuk pada topik yang mana misalnya. Kalau kalian serius di bidang informatika ya kalian beli buku tentang informatika dong ya. Kalian kuasai itu database dan sebagainya, materi algoritma dan sebagainya. Atau di mesin kamu pelajari itu naskah bukunya, sehingga saat kalian mengajar atau menyampaikan informasi, otak kalian tuh udah penuh atau udah cukup untuk menyampaikan. Pernah dengar gak sih ada suatu pepatah ya yang saya dengar, dulu saya dengarnya dari Agim tentang teko yang diisi air putih maka akan keluar air putih gitu. Teko yang berisi kopi ya akan keluar ya kopi gitu. Jadi kalau kalian memang suka dengan air putih, maksudnya kalian fokus atau interest di bidang yang kalian kuasai, yaitu yang kalian kuasai. Dan nanti kalian akan jadi mahir dan kalian akan diundang untuk bicara tentang hal tersebut. Karena sangat jarang ya ada orang-orang yang bisa menguasai banyak hal gitu. Jadi cukup satu, ya minimal satu yang kalian kuasai. Kalian yang greget, suka banget dengan hal tersebut, sampai kalian ngolotok, sampai kalian bisa buat buku sendiri gitu, sampai kalian bisa diundang kemanapun, ya cukup itu. Misalnya saya ngobrolin tentang public speaking atau literasi, ya mungkin silahkan aku mungkin
banyak ikut pelatihan komunikasi di tempat yang lain, nonton YouTube tentang komunikasi, baca blogernya tentang komunikasi dan sebagainya, biar informasinya tuh update gitu. Kadang kita suka lupa, kita suka lupa kalau nggak diasah. Jadi kita tetap belajar ya. Salah satu poin penting dari seorang pembicara yaitu tetap belajar. Jangan sampai kita udah merasa bisa, itu udah di luar kepala, kita nggak latihan lagi, kita nggak belajar lagi ya. Wassalam gitu. Pas kalian mau nyoba untuk live streaming atau kalian di depan seminar lupa segalanya, ya wajar kalian, karena kalian nggak latihan, nggak berlatih dan nggak belajar lagi gitu. Misalnya bayangin ada dua orang yang saling bersaing, dua orang yang saling bersaing dan mereka sama-sama pintar, sama-sama luas dalam berbicara mengenai satu topik gitu. Namun ternyata satu orangnya malas, satu orangnya rajin. Dia rajin untuk menggali informasinya, dia kuliah lagi, dia sekolah lagi untuk memperdalam ilmunya. Maka lihat apa yang akan berbeda dari mereka. Oke, selanjutnya 3 elemen komunikasi itu visual. Nih, elemen komunikasi yang terakhir itu visual. Apa yang kalian nampak dari saya? Apakah bajunya yang warna biru, atau rambutnya yang acak-acakan seperti ini, atau kelopak mata yang ada garisnya, atau matanya yang merah, hidungnya yang kayak gini, atau ini ada jerawatnya, atau bibirnya seperti ini, ada kumisnya, atau kulitnya sangat berminyak, atau gimana, atau tangannya suka ngepel-ngepel, basah, itu yang kalian lihat dari saya. Atau mungkin PowerPoint-nya yang kalian lihat itu visual. Visual elemen paling penting di antaranya yang pertama kontak mata. Kontak mata ya. Saya pernah dengar nih, dulu pas saya lagi belajar ngobrol dan takut sekali untuk berdiri di depan kelas. Apalagi saat dulu kan SD kan kita suka upacara tuh ya, membacakan undang-undang atau membaca doa atau menjadi seorang dirijen gitu, suka grogi, takut kalau kita di depan kelas, takut berhadapan dengan orang lain. Katanya gini, kalau kamu tidak mau takut, coba kamu pandang ke satu arah, jangan lihat matanya, anggap saja tunggul. Dengar gak? Anggap saja tunggul. Dan itu sangat tidak dianjurkan ya. Jadi kalau kalian mau berani, kalau kalian mau jadi seorang public speaking ya, kalian harus tatap mata-mata orang. Siapa yang ada di depan kalian, siapa audiensnya, tatap matanya, tanya kabarnya, siapa namanya. Ada yang gini nih, seolah-olah dia melihat ke depan, seolah-olah dia memperhatikan orangnya, tapi matanya kabur, karena dia takut melihat audiensnya. Kontak mata ya, pandang. Jadi seolah-olah si audiensnya juga ada komunikasi dengan pembicaranya gitu. Jadi dia nggak kayak ngobrol sendiri gitu, ada temannya. Yang kedua, postur tubuh nih, tegak gitu ya. Kalau sambil berdiri ya, nanti kalau sini kan saya lagi ngobrolnya duduk ya, gak enak sebenarnya kalau training online sambil duduk. Harusnya saya berdiri dengan tangan, kaki ya. Kita yang paling bagus tuh ya berdirinya cukup di satu tempat saja, bahunya diangkat, touch up, kita langsung mulai ngobrol. Pernah dengar kalau kita masih takut, kita bisa kayak gini, busungkan dada, pede, saya mau ngobrol.
karena saya punya apa yang ingin di-share. Jadi sebelum kalian bisa belajar komunikasi ya kita harus pemanasan ya. Saya lupa tadi nggak nulis pemanasan. Kayak gini. Jadi kalian bisa lihat di YouTube teman yang lain bagaimana untuk pemanasan vokal suara kita ya. Terus saya harus dulu. Yang ketiga, gerakan gestur. Ini bisa kita coba ya. Saat kita berbicara mungkin bisa gunakan tangan untuk menekankan bahwa ini penting misalnya gitu. Ini gitu, itu dia gitu. Boleh digunakan tangannya, tapi jangan sampai berlebihan menggunakan gerakan tangan. Ya kan? Ekspresi wajah sangat penting ya. Bisa senyum, bisa sedih, bisa marah, bisa gimana-gimana ekspresi wajahnya. Jadi saya yakin bukan hanya seorang penyanyi saja yang harus bisa berekspresi wajah. Seorang public speaker juga harus bisa ekspresi wajah ya. Biar kita enak dipandang. Harusnya sih nih harus gini. Hal yang tidak saya lakukan saat saya jadi komunikator adalah yang pertama, saya jarang bersih-bersih diri lah gitu. Harusnya sih wajah kita terlalu terlihat menawan gitu kan. Nah, kalian kalau pengen jadi seorang komunikator yang handal, coba wajahnya dibersihin, pakai baju yang rapi, rambutnya bisa dicukur yang rapi gitu. Kenapa? Karena dari 3 elemen itu ada vokal, verbal, sama visual. Yang paling penting dari keseluruhannya adalah ini visual. Orang itu lihat pertama dari pandangannya dulu. Melihat bagus enggaknya orang itu dari pandangannya dulu, matanya dulu. Enak dilihat enggak nih orang gitu. Kadang saya juga kalau lihat penyanyi ya, maksudnya penyanyi di televisi, saya lebih suka lebih suka lihat orangnya dulu sebelum suaranya. Atau presenter ya di televisi, itu gayanya, wajahnya bagus. Saya nggak penting suaranya. Tapi itu salah ya. Yang ketiga-tiganya kita kuasai nih. Suara vokalnya harus bagus, verbal pemilihan katanya harus bagus, dan yang ketiga visualnya harus bagus juga. Nah, makanya siswa yang saya ajarkan komunikasi coba membuat skrip dulu sebelum mau ngobrol biar nanti kata-katanya tertata. Oke teman, ini sudah hampir pukul 11 tapi masih banyak yang mau saya sampaikan. Jadi kalian tetap stay di sini ya. Mudah-mudahan lancar. Karena ini baru part 1. Sekarang saya mau sampaikan tentang skema public speaking. Banyak sekali ya. Ya maaf ya, teorinya banyak ya. Kalian harus tahu dulu sebelum kalian praktek. Nanti kalian prakteknya bisa langsung. Maksudnya kalian bisa mempraktikkan langsung setelah kalian mendengarkan informasi ini. Informasi apa ya? Training ini. Online kursus ini. Nah, skema public speaking. Yang pertama, create story. Yang kedua, delivery. Yang ketiga, refine and rehearse. Nah, kalian udah siap nih. Saya pengen jadi seorang pembicara. Terus ngapain dulu gitu kan? Aku harus ngapain dulu nih? Besok mau disuruh menjadi seorang pembicara, besok mau disuruh jadi seorang narasumber, besok mau disuruh jadi seorang apa gitu, presenter. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Yang pertama, create story. Yang kedua, delivery. Yang ketiga, refine and
Yang pertama, create story. Buatlah sebuah cerita. Jadi seorang pembicara tuh ya bercerita gitu. Intinya bercerita kepada orang-orang. Nih saya punya cerita nih, dengerin ya, kayak gitu. Ini saya punya cerita loh yang bagus, gitu. Kamu dengerin ya, nanti kamu kasih tanggapannya seperti apa. Gitu. Cerita yang bagus itu ya karena si pendengarnya bagus menyampaikannya. Kamu nggak dengar namanya cerita dongeng saat anak kecil, saat ibu kalian atau ayah kalian atau saudara kalian mendongengkan saat kecil tentang si kancil atau tentang sang kurian, gitu kan? Itu kenapa kita suka karena orangnya berceritanya enak, gitu. Kita tahu tokoh-tokohnya dan sebagainya. Pembicara yang baik adalah yang tahu dan sadar goal dari apa yang dibicarakannya. Apa itu? Tujuan. Tujuan kalian jadi pembicara apa sih? Kamu mau nyampain apa sih? Gitu. Kamu naik ke atas panggung mau ngapain gitu? Mau ngomongin apa? Kamu harus tahu dulu tujuan kamu. Misalnya saya pengen ngebahas tentang desain grafis. Udah tahu kan tujuannya. Misalnya kamu pengen memberikan informasi terkait antivirus dari COVID-19 misalnya. Misalnya kamu naik ke atas panggung atau mengambil mikrofonnya, kamu ngobrol karena kamu udah tahu tujuan apa yang ingin dibicarakan. Misalnya saya di sini, apa sih tujuan saya di sini? Saya ingin menyampaikan informasi atau ilmu tentang public speaking. Udah cukup itu. Tujuannya udah jelas dong, ya kan? Saya juga udah bisa ke anak didik saya, ke teman-teman yang ingin belajar komunikasi, coba ngobrol 5 menit tanpa jeda misalnya. Lalu balasannya gini, ngobrolin apa, bingung gitu kan ya, karena belum tahu apa yang mau diucapkan atau yang mau dibicarakan, diobrolin. Harus minum dulu nih. Aduh, udah kering. Ya, siap. Itu ya, yang pertama, tujuan kamu apa? Yang kedua, create story. Thinking, sketching, and scripting. Thinking. Bicara itu kerja otak. Apa yang diolahnya akan dijawantahkan lewat bahasa. Jadi saat kalian sudah tahu tujuan kamu apa untuk tampil di depan umum, kamu berpikir, nih aku mau ngobrolin apa ya, enaknya di mana ya, mulainya dari mana nih? Mau pakai PowerPoint atau tanpa PowerPoint? Ada hostnya atau enggak? Tuh, audiensnya siapa nih? Nah, gitu. Ngobrolnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda misalnya. Pikir keras. Karena bicara itu kerja otak. Apa yang otak kita dapatkan ya itu yang diucapkan dalam bahasa kita. Jadi sekali lagi yang kayak tadi, belajar terus baca-baca ilmu tentang komunikasi untuk memperlancar kita bicara, dan tentunya baca juga buku-buku tentang topik yang kamu kuasai atau topik yang kamu minati, sehingga kamu mempunyai seluruh gudang topik dalam otak saat kalian berucap itu bagus dan jelas dan ada isinya. Thinking. Yang kedua, sketching. Bikin konsep. Misalnya saya
hari ini besok mau public speaking nih, bikin konsep dulu Misalnya pertama saya mau membahas tentang motivasi kuat untuk berlatih komunikasi. Yang kedua membahas tentang 3 elemen komunikasi. Yang ketiga tentang skema public speaking. Yang keempat mengenai tentang cara mengatasi grogi. Yang keenam dan sebagainya. Itu yang di konsep dulu. Karena persiapan atau konsep yang baik tentu hasilnya baik. Dan di luar itu Anda sedang tidak beruntung saja. Karena kadang gini, pas kita mau live, laptopnya mati, PowerPoint-nya nggak jadi, audionya nggak jelas, sinyalnya jelek dan sebagainya. Jadi pastikan persiapan atau membuat konsep yang baik sehingga kalian akan terlihat lebih profesional. Kalian boleh ditulis ya atau di screenshot kata-kata ini biar kalian bisa belajar nanti. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Ini udah pukul 11, udah di part kedua ya. Yang ketiga dari Create Story, Thinking, Sketching, and Scripting. Tulis gitu ya, sadar atau tidak, dengan kita menulis skrip atau naskah, olah bahasa kita akan tertata, serta menghindari over topik yang kemana-mana. Jadi silahkan kalian yang misalnya yang mau ngobrol besok atau siapapun jadi narasumber, bolehlah ditulis dulu kayak ngetik, kayak bikin blogger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan materi tentang ini misalnya. Oh ya teman-teman, tahu nggak sih? Misalnya gitu. Kalian tulis aja dulu gitu. Jadi setelah kalian tulis materi-materinya dan sampai selesai, akan terbayang dalam otak. Dan kita lepas naskahnya tanpa naskah apapun kita ngobrol seperti ini. Itu butuh waktu yang tidak sebentar ya, nggak cukup hari ini. Tiba-tiba setelah kalian ikut pelatihan atau ikut kursus online ini, tiba-tiba kamu jadi seorang pembicara yang baik. Setelah selesai kalian nyetel YouTube ini, atau kalian udah keluar atau udah close, tiba-tiba saya jadi pembicara yang baik. Nggak mungkin ya, harus latihan dulu, coba dulu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu membuat strukturnya. Nah, boleh kalian tulis nih. Siapin kertas lembarnya, kalian tulis. Yang pertama opening, pembukaan. Boleh ditulis misalnya kalau biasa di kitab mukadimah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dunia wadin sebagainya amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin, misalnya kalau jadi MC. Terima kasih kepada host yang sudah menyiapkan acaranya. Misalnya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat yang tak terhingga darinya sehingga kita bisa berkumpul pada acara ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sampai nanti 1 jam ke depan. Misalnya kalau 1 jam. Atau nanti kita bacain dulu apalagi gitu. Dan isinya kita mau nyampaikan apa. Saya di sini ingin menyampaikan bahwa misalnya, kalian bla 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 gitu. Ngobrolin apa saja yang kalian kuasai. Yang terakhir ingat jangan lupa kesimpulannya. Demikian akan saya sampaikan kesimpulannya. Misalnya. Takutnya setelah kita ngobrol beberapa jam, para pendengar gak konsen kan, jadi gak tahu kesimpulannya apa. Gitu. Soalnya pembicara yang baik itu jika ada kesimpulan akhirnya. Gitu ya. Opening, isi, kesimpulan jangan lupa. Di luar itu adalah daya kreatif dan improvisasi. Kalian bisa untuk
membuat skripnya, silahkan. Di sini karena kursnya online, jadi saya tidak bisa berinteraksi langsung dengan audiens ya. Tapi mudah-mudahan setelah COVID berakhir, saya bisa datang, bisa mendatangkan kalian di tempat ini. Kita akan sama-sama belajar mengenai public speaking. Bagi buat kalian yang pengen jadi MC atau mencari narasumber supaya udah persiapan. Siap ya? Silakan screenshot aja kalau ini sangat penting. Yang selanjutnya adalah create storytelling. Saat kalian lagi ngobrol seperti ini, buat seolah-olah ada antagonis dan protagonisnya. Misalnya, kalian bercerita tentang diri kalian sendiri yang sangat kesusahan di dalam era yang sangat membingungkan ini. Banyak hoaks yang datang sehingga kita tidak tahu bagaimana cara mengantisipasi atau mencegah dari COVID-19 misalnya. Dan hero-nya datangkan. Hero-nya kalian kasih tahu bahwa kita harus menggunakan masker misalnya. Atau menggunakan cuci tangan yang baik misalnya. Nah juga teman-teman jangan lupa ya pakai maskernya kalau di luar. Di sini juga saya pakai masker saat dalam perjalanan. Tapi sekarang saya lepas maskernya karena nanti akan mengganggu suara saya saat menyampaikan. Nah, cerita yang baik adalah yang jelas tokohnya, meski ia seorang penjahat, penyihir contohnya. Silahkan kalian coba buat cerita. Meskipun tentang teknologi, misalnya kalian menyampaikan tentang teknologi, kalian buat dulu deh. Ada runutan ceritanya, misalnya teknologi zaman dulu yang masih menggunakan timba misalnya. Sekarang udah ada apa gitu. Dulu itu kalau mau berhubungan dengan orang lain misalnya harus pergi ke rumahnya misalnya. Tapi sekarang ada telepon, gitu kan. Dulu kalau seminar kita harus jalan-jalan atau kita harus membeli tiket, pergi keluar kota, datang ke gedung, terus kita harus beli sewa penginapan dan sebagainya gitu kan. Tapi sekarang udah ada aplikasi seperti ini. Kita manfaatkan. Itu ada cerita, ada tokoh dari zaman dulu yang sengsara, lalu sekarang ada yang apa? Bukan lupa. Dari model sengsara sekarang jadi berjaya. Siap ya? Buat cerita. Ya ini create story. Building slide. Bikin slide-nya. Kalau mau pakai PowerPoint boleh ya. Tapi ingat, PowerPoint hanya membantu, bukan tujuan. Jadi jangan fokus sama PowerPoint-nya. Kecuali kamu seorang graphic design. Gitu. Nah kadang gini ada yang banyak ya yang bicaranya itu hanya membaca saja yang ada di PowerPoint. Jadi semua perkataan dia masukin di PowerPoint. Ya, rapat sekali sehingga orang yang duduk di belakang itu gak kelihatan saking rapatnya dengan tulisan. Kalian silakan bikin kreasi semenarik mungkin, tapi ingat fungsikan kalian juga sebagai seorang pembaca atau audiens. Jadi saya membuat PowerPoint, saya berperan sebagai pembicara pun saya juga berperan sebagai seorang audiens. Saya lihat di YouTube, ini tulisannya kebaca nggak sih misalnya gitu. Atau terlalu rapat nggak sih? Atau terlalu besar nggak sih fontnya dan sebagainya. Silakan kalian bikin PowerPoint-nya kalau pakai PowerPoint. Kalau nggak usah nggak apa-apa. Kalian ngobrol aja kayak komika, kayak ceramah gitu, tanpa ada teksnya. Aduh hausnya, minta ampun. Nah, yang selanjutnya adalah delivery, penyampaian. Nah, delivery experience. Bisa jadi
Dari pengalaman kalian ya, ceritanya. Belajarlah dari komika bagaimana mereka mendapatkan ide dari hidup mereka. Tanpa membuli fisik orang lain dan merubah hal biasa jadi luar biasa. Jadi kalian sampaikan kepada orang-orang karena kalian udah pernah mengalami hal itu. Misalnya kalian berperan sebagai narasumber COVID-19 misalnya. Apa sih pengalaman kalian? Pengalaman pernah tidak memakai masker, terus sekarang jadi memakai masker, misalnya seperti itu. Ya sebagainya. Tapi ingat jangan pernah membuli orang lain ya. Dan bikin hal yang biasa-biasa di luar biasa. Topiknya bebas, tergantung apa yang kamu minati. Kamu gak harus luar biasa topiknya, yang biasa aja, yang benar-benar pernah kamu alami. Lalu kamu pengen menyampaikan itu kepada orang lain. Dengan tulus ikhlas kalian mau menyampaikan kepada orang lain. Ini saya punya ilmu nih misalnya, saya punya informasi, dengerin ya. Baik. Selanjutnya adalah delivery itu harus jujur. Kalau kalian mau ngobrol harus jujur berdasarkan pengalaman, cerita diri sendiri dan sebagainya. Dan audiens tahu kapan kamu sedang berbohong dan itu tidak enak didengarkan. Jadi kalau kalian mau menyampaikan jadi narasumber menyampaikan informasi itu benar. Jangan mengada-ngada. Makanya kalian harus mencari pengalaman dan pelajaran. Baca buku, ikut seminar dan sebagainya. Ya, kita belajar jujur-jujuran. Kita percepat ya. Delivery otentik. Kita harus punya ciri khas. Yang pandai bicara banyak, teman-teman. Pelatihan pun banyak di mana-mana. Mau baik online atau baik daring atau tidak. Tapi mereka yang punya ciri khas akan terkenal kemana-mana. Doain ya, saya punya ciri khas. Biar terkenal kemana-mana. Apa sih ciri khasnya? Ciri khasnya banyak ya. Bisa dari jenis suaranya. Suara yang cempreng juga jadi ciri khas. Kalau dilatih gitu. Suara yang gede ngebas juga bisa. Atau mungkin suaranya cadel, terus dari suara ya. Ciri khas yang lain itu mungkin biasanya dari kalau verbal itu ada ciri khasnya. Kalau Najwa Shihab itu terkenal dengan verbalnya, saya suka. Terus visualnya banyak, ada banyak orang dengan ciri khasnya. Ada yang ciri khasnya itu ngobrolnya tanpa titik koma, ada ciri khasnya dengan matanya sipit kayak Cina misalnya. Ada ngobrolnya ngalor ngidul tapi enak didengar gitu. Ada banyak. Punya ciri khas. Nanti kalian akan dapatkan ciri khas kalau udah terjun langsung praktek di dunia public speaking. Jadi nggak cuma satu kali manggung udah hebat ya. Terus kalian cari lagi panggung-panggung yang lain, cari lagi acara-acara yang lain. Kalian dedikasikan pengen menjadi seorang narasumber dengan topik yang sama setiap harinya berulang-ulang. Mungkin misalnya kalau kamu selalu menyampaikan materi tentang IoT gitu, dari mulai sekolah ini ke sekolah itu, dari mulai acara ini ke acara itu, dan cuman menyampaikan IoT, meskipun itu cuman baca dari buku saja, dan cuma praktek sekali-kali doang misalnya, tapi kamu akan lancar dan pasti akan dicari orang tentang IoT-nya. Seperti itu. Saya menyampaikan biar teman-teman dari sekarang coba cari satu otentik, cari satu ciri khas dari mulai materinya yang mana yang kalian kuasai dan minati. Saya pengen menyampaikan tentang games misalnya, gamers. Boleh misalnya, atau codingan boleh. Apa yang membahas tentang otomotif misalnya, silahkan, boleh bebas.
Yang ketiga, share. Sampaikan dengan ikhlas tulus kepada orang lain. Ingat ya, mulutmu harimaumu. Jika itu benar, sampaikan. Dan jika penting, utarakan. Lain dari itu, mending cari topik yang lain. Jadi kalau memang yang kamu sampaikan kurang penting, gak menarik, dan gak dicari orang, itu mending gak usah deh. Gak usah kamu mencari tema itu. Mending cari yang lain. Jika kamu sampaikan yang benar, dari setiap pengalaman, pelatihan dan sebagainya, dan yang penting kamu sampaikan. Misalnya, saya menyampaikan tentang public speaking. Saya sangat ingin menyampaikan materi ini karena saya pernah menjadi posisi saat saya tidak bisa tampil di depan umum karena grogi, takut, atau kehilangan kesadaran saya sehingga pabaliut ngobrolna pak campur dengan bahasa Sundanya dan sebagainya. Dan saya juga pernah ngobrol saya pernah ketemu sama orang tua ya, di daerah yang lain kayak gini. Ujang teh orang Jawanya. Oh, kenaon Bu, da abi mah orang Sunda misalnya. Iya, lagamna kayak orang Jawa, cenah gitu. Kayaknya aku terlalu medok gitu. Gak tau lah. Mungkin ini dari rongga mulut atau gigi. Yang ketiga, terakhir, refine and rehearse. Latih dan sempurnakan. Latih dan sempurnakan. Praktek, langsung siap ya, langsung kita praktek. Kalau kamu berbakat itu bagus. Tapi tanpa latihan, pisau yang tajam pun akan berkarat. Jadi pastikan kamu selalu latihan. Kalau memang belum menemukan acara yang cocok buat tema kamu, stop dulu. Jangan memaksakan diri untuk masuk ke acara yang kamu tidak menguasainya. Cukup kamu latihan di rumah, mungkin punya podcast, kalian ngobrol sendiri, punya teman diskusi, punya teman ngobrol atau grup, atau punya grup public speaking sendiri, kamu latih. Saya sekarang tuh pas saya pulang ke rumah, setiap ada slogan, iklan-iklan di jalan saya bacain. Dengan lagam, terus sambil ngobrol sendiri, Assalamualaikum sampai akhir, Waalaikumsalam, atau menyanyi biar otot saya itu terbiasa. Karena kalau kita belum nggak terbiasa lagi atau udah lama nggak ngobrol lagi, itu yakin pasti kaku lagi. Makanya kita harus dilatih otot kita. Yang ngobrol apa aja lah. Mungkin kita cari medianya. Kalau kamu suka YouTube, jadi seorang YouTuber. Kalau kamu jadi di podcast, kamu bisa jadi podcaster. Atau kamu pengen cari radio, bisa lamar jadi penyiar. Silahkan, asal bisa membagi waktunya. Nah, kembali ke pembuatan konsep ya. Ingat persiapan, jangan lupa. Misalnya kalau kamu tiba-tiba dipanggil, misalnya, Gus nanti tampil ya membawakan tema public speaking. Duh Pak, udah lama saya nggak menyampaikan itu, udah lama saya nggak tampil, belum nyiapin PowerPoint-nya. Kan nanti bisa di cancel, diganti sama yang lain. Makanya, jadi kita harus buat konsep dulu. Misalnya kalau kita punya topik tentang public speaking, kita buat PowerPoint-nya. Tanpa melihat seperti apa orang lain, kita buat gaya kita sendiri seperti apa. Buat, lu simpan. Kalau bila mana ada acara tentang public speaking, ya kita bisa pakai PowerPoint ini lagi misalnya. Gitu, materi cukup satu, jangan banyak-banyak. Topiknya yang kamu kuasai saja. Tapi bikin konsep sehingga alurnya naik gitu. Ada hal yang mereka sukai gitu. Nantilah berjalan waktu kita akan bisa ya
Sekarang kita lagi tahap belajar, yuk kita sama-sama membuat konsep yang baik mulai dari awal pembukaan sampai akhir. Selanjutnya adalah audience ya. Kita harus kenali audience dulu. Refine and rehearse. Kenali audiensnya dan tipenya. Setidaknya kita tidak pura-pura buta dan mengabaikan mereka. Apalagi kalau mereka membayar mahal kita. Kadang ada yang takut kepada audiens. Merasa kurang pede, audiensnya udah mahir-mahir misalnya. Waduh, saya pidato di hadapan guru-guru saya dulu misalnya. Kenali tipe audiensnya. Ada banyak tipenya. Kalau waktunya cukup saya sampaikan, kalau enggak mungkin next time ya. Ada banyak tipe dari audiens. Yang pertama itu ada tipe yang maaf ya, saya lagi pikir-pikir. Tipe tersesat ya. Tersandra, maaf ya. Tipe tersandra. Apa itu tipe audiens tersandra? Tahu kan orang tersandra? Orang yang dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, dibekam gitu, dibekap. Jadi audiens itu datang atau menonton YouTube ini yang pertama karena disuruh sama bosnya. Yang kedua disuruh sama dosennya untuk mendapatkan nilai yang bagus misalnya, dapat poin. Atau disuruh temennya. Padahal dia nggak suka sebenarnya, tapi disuruh. Atau dikasih linknya, dia ngeklik, daripada nggak ada kerjaan, daripada nggak ada tontonan, daripada nonton misalnya gitu. Ya syukur-syukur kalau dia dapat ilmunya. Kalau enggak ya biasa aja gitu. Bagaimanapun seberapa sering pun kamu ikutan pelatihan, kalau kamu tipenya audiensnya tipe tersandra yang nggak bakal masuk ilmunya. Jadi ada loh ya audiens seperti itu, datang ke seminar kita, orangnya tuh duduk diem, buka HP, nggak merhatiin, absen, dapat snack makan siang, pulang, dapat sertifikat, udah. Tipe pertama. Tipe yang kedua, ada tipe yang ngapain ya di rumah, mending ke seminar, ada hiburan. Kalau saat ada pembicaranya humor, lagi lelucon, dia ketawa gitu. Banyak tipe-tipenya. Ada juga tipe yang ini sangat dihindari atau yang sangat ditakuti. Tipe orang yang suka bertanya tapi menanyakan hal yang sebenarnya dia tahu gitu. Hanya mengetes karena dia orangnya, audiensnya orang yang mahir di bidang tersebut. Misalnya saya datang ke suatu acara menyampaikan tentang public speaking dan ternyata audiensnya adalah guru saya atau orang yang udah malang melintang di dunia public speaking. Jadi dia tuh merasa ngapain melihat orang baru ini, siapa sih Agus Sutisna misalnya, apa sih hebatnya dia misalnya, saya tanya biar dia kewalahan pas presentasi misalnya, biar dia kewalahan saat menyampaikan seminarnya misalnya. Itu ada orang seperti itu, banyak ya. Nanti ya kalau memang saya udah waktunya saya sampaikan, tapi nanti aja. Makanya kita harus tahu dulu ya audiens seperti apa. Jadi misalnya saat kita udah diteken mau tampil misalnya, udah tanda tangan mau tampil, tanya dulu audiensnya siapa sih, dari kalangan mana, berapa orang gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan bahasa kita, menyesuaikan lelucon kita. Kita gak mungkin ngobrolnya gue lo atau gaya anak muda kalau penontonnya orang dewasa ke atas gitu. Dan kita juga gak mungkin ngobrol dengan gaya orang dewasa kepada anak muda gitu. Paham ya mudah-mudahan.
Yang selanjutnya adalah tema. Tema ya. Jika pembicaranya lebih dari satu, misalnya nih ada urutan pembicaraan misalnya dari pukul 8, 9, 10, 11. Setiap pembicara 1 jam sekali. 1 jam pertama siapa gitu, tentang apa gitu. Terus orang yang kedua apa gitu. Nah, yang saya bagian kapan, setelah siapa, urutan tampilnya. Jangan-jangan saya tampil setelah orang itu. Misalnya orang itu kan bagus sekali gitu. Pas saya masuk dengan tema yang santai gini misalnya, nontonnya malah tertidur misalnya. Nah, makanya kalau kamu pada tahap ini dan kamu tidak tahu siapa pembicara selanjutnya, yakin kamu akan grogi atau gugup. Baik, ini aku punya bonus ya untuk hari ini. Itu tips untuk meminimalisir verbal graffiti. Apa itu verbal graffiti? Yaitu saat kita banyak mengucapkan huruf tadi saya ngobrol tentang itu dong apa namanya aduh lupa, nah misalnya gitu itu pernah ya. Ini saya punya bonus dan saya juga pernah melakukan hal tersebut dan sering kali dan saya lupa ternyata ada tipsnya. Malah saya yang nulis sendiri saya lupa tipsnya. Yang pertama, diam di saat bingung. Seolah-olah baper gitu. Anaknya kalau di online misalnya saya lupa nih ngobrol apa, saya tinggal diam. Itu saat lagi bingung ngobrolin apa lagi, itu saya lagi cari-cari kalimat itu, kata itu lupa apa gitu, diam. Gitu. Boleh ya. Mungkin kalau kita pakai mic seperti ini, kita bisa diam dulu, mic-nya dimatiin dulu. Tarik nafas. Yang kedua, bisa latihan di rumah ya. Bicara 2 menit tanpa vokabuler. Jadi kamu ngobrol direkam lah ya. 2 menit tanpa mengucapkan huruf atau anu. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat datang di acara online kursus public speaking bersama Agus Tisna. Dari mulai pukul 10 tadi pagi ya, udah telat kalau sekarang baru bergabung. Tapi kalian bisa lihat nanti hasilnya di YouTube. Saya share linknya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebagainya. Udah capek ternyata ya. Itu baru juga beberapa detik. Tapi kalian harus nyoba dulu ya, 2 menit tanpa vokabuler. Ngomongin apa saja. Oke. Yang ketiga, aware dengan apa yang dibicarakan. Sadar dengan apa yang kamu ucapkan. Oke, sip. Saat kamu lagi duduk diam, sadar, oh saya lagi menyampaikan ini nih, udah jangan dibahas deh hal-hal yang kurang penting, udah kita sampaikan lagi. Nah kita sadar dengan apa yang dibicarakan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, boleh disimpan di kolom komentar. Mungkin nanti saya bacakan nanti. Oke. Udah mungkin hari ini udah 1 jam lebih ya saya di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Nanti next time saya sampaikan lagi kalau ada waktunya. Mudah-mudahan semua oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke, saya cari dulu. Oke, ada nih. Oh, dikit lagi. Ternyata masih ada. Nanti baru diedit ya. Saya belum selesai. Ini cara menghandling nervous biar kalian nggak grogi. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih gejala saat gugup atau grogi. Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Yang pertama, cemas, detak jantung makin cepat.
Biasanya kamu mau naik panggung, mau ngobrol, mau jadi narasumber, mau jadi MC dan sebagainya. Cemas, gitu. Yang kedua, lutut bergetar, lemas, nggak bisa berdiri tegak. Pernah nggak sih? Yang ketiga, berkeringat dan selalu kegerahan. Harudang, 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 panas, panas, panas. Yang keempat, suara dan tangan bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak ngaruh sama suara. Meskipun suara kita udah nggak bergetar, tapi ternyata tangannya atau kakinya yang getar. Itu kenapa kakinya getar, Pak? Misalnya. Entah kenapa, atau mungkin karena kurang makan atau belum makan gitu. Atau kedinginan, yang nggak tahu ya. Atau tiba-tiba migrain, pusing, pegel, aduh ya Allah, pusing. Misalnya gitu. Kejang perut, mual, dan ingin ke belakang. Duh, bentar ya, pengen ke belakang dulu. Pengen ke belakang ya, balik ke belakang. Kejang perut atau mual. Sakit punggung atau ingin rebahan. Aduh, pengen rebahan dulu, aduh capek. Misalnya gitu ya. Ini kamu sekarang bagian tampil ya. Aduh bentar dong, iya siap, misalnya gitu. Atau mata berair, berkabut, pernah kabur. Pernah saya pas naik ke atas panggung, karena pakai kacamata juga sih, langsung berkabut. Aduh ini gak kelihatan nih misalnya. Langsung blur, lupa apa yang mau dibicarain. Malah pernah saya gak ngucapin assalamualaikum dan gak ngucapin perkenalan. Pernah banget, pernah mengalami hal tersebut karena saya gugup sekali. Atau ini amnesia, atau lupa lirik, lupa speech dan sebagainya. Ada orang siapa caranya? Ini orang di mana ya? Ngomong naon ya? Ih naon deunya? Misalnya gitu. Atau pingsan dan lain-lain. Tiba-tiba pas naik ke panggung, tes tok misalnya. Udah dia tidur. Apa sih penyebabnya? Dari gugup, perhatikan, mungkin saja ada, salah tulis ini. Perhatikan, mungkin saja ada di antara kita yang ini pertama kali saya naik panggung. Ini pertama kali saya ngobrol di depan umum. Ini pertama kali saya streaming YouTube. Saat kali ini saya juga lagi pertama kali nih streaming YouTube. Gak ada pendengarnya, maksudnya gak kelihatan pendengarnya, gak bisa lihat komentarnya dan sebagainya. Tapi nanti saya lihat ya di YouTube-nya. Terus datang terlambat. Udah tahu jam 8. Pas jam 8 pas baru datang. Belum nyolokin PowerPoint-nya, belum nyiapin infokusnya misalnya. Belum apa-apa, materinya gak tahu di mana, lupa bawa laptop misalnya. Handphone berdering dan sebagainya. Sarapan enggak, lemas gitu. Takut kepada audiens. Kayak tadi, datang di acara yang ternyata orang tua semua, atau ada orang tua kita, atau ada guru kita, atau ada orang yang ahli di antara kita. Ya, takut lah ya, takut misalnya takut salah ucap, takut salah materi, gitu, dan sebagainya. Takut dimarahin pas nanti kita keluar dari acara ini. Lu ngapain sih ngomong seperti ini, kan salah. Tadi kamu ngobrolnya belibet, isuannya gak jelas, gak kedengaran. Wah PowerPoint-nya jelek banget misalnya. Yang sebagainya. Takut pada hal yang belum tentu ada. Padahal ada nanti. Misalnya. Ya juga nanti pas setelah selesai streaming ini, kan belum lihat tuh bagaimana hasilnya. Nanti saya evaluasi apakah saya juga gugup apa enggak. Nah ini ingin tampil maksimal, kok jadi gugup? Iya, misalnya saya pengen pokoknya saya harus bagus misalnya, saya harus mengesankan dia misalnya.
Wah, saya harus bagus nih, ini sebagai arsip atau sebagai kurikulum PT atau PC. CP nih buat karir saya misalnya harus tampil maksimal. Siapa tahu saat saya pertama kali streaming seperti ini ada yang dengerin, ada yang lihat, orang televisi. Tiba-tiba saya direkrut misalnya. Wah, saya harus maksimal nih. Ini pertama kesempatan. Terakhir, saya harus bagus misalnya. Itu bisa gugup tuh. Nanti hilang semua materi. Atau kurang percaya diri. Belum nyiapin PowerPoint-nya, jelek banget. Kok PowerPoint-nya kayak gini? Kok nggak dianimasiin misalnya? Baju saya kurang menarik. Wah, rambutnya belum dicukur. Waduh, belum gimana gitu. Misalnya banyak sekali hal yang bisa membuat kita kurang percaya diri. Mau dari gigi kita yang kurang bersih, atau gigi kita yang kurang rapi, kumis yang belum dicukur, ada jerawatnya, mata ngantuk habis gadang sambil nyiapin materi misalnya. Itu bikin kita kurang percaya diri. Atau nggak ada persiapan, ini parah nih, nggak ada persiapan. Udah tahu pas hari Kamis ada acara ini, kok nggak ada persiapan sih, parah nih, parah banget. Materinya nggak disiapin, PowerPoint-nya nggak siapin, aplikasinya nggak disiapin, wah parah. Kayak gitu. Wah, oh iya parah, gimana nih, kok banget nih gimana, aduh, nggak ada bapering nih, tuh, dan sebagainya. Bener deh, Anda gugup. Anda sedang gugup, say. Anda sedang gugup, bro. Obati. Udah jam 11.40, gak apa-apa ya. Obati. Dengan cara apa? Nah, kalau pertama kali, latihan nunjuk gigi. Terus coba latihan. Ngobrol sendiri gak apa-apa. Datang lebih awal dan pemanasan. Niatkan belajar. Santai. Jangan dipaksa pengen luar biasa. Biasa aja. Biasa aja lah gitu. Gak usah harus bagus. Gak usah harus menarik. Biasa aja. Toh kita juga nggak tahu hasilnya seperti apa, karena yang kita ngobrol nih kita nggak ngelihat seperti apa muka kita, wajah kita sendiri. Yang itu kan orang lain, yang ya biarin aja gitu. Pokoknya santai aja. Kurang percaya diri, bodo amat, biarin aja. Banyak orang ngobrol ini itu yang mendownkan mental kita, bodo amat. Gitu. Belajar bodo amat. Ya, kalau nggak ada persiapkan, belajar dan arsipkan. Selamat, Anda siap debut sekarang. Udah siap kan? Jadi seorang narasumber atau public speaker. Oke, udah hampir selesai ya. Kesimpulannya, buat ceritanya, sampaikan dengan benar, lalu latih dan sempurnakan. Terus begitu berulang-ulang sampai kamu ganti judulnya, topiknya. Yang salah saya sebagai seorang public speaking, ya saya latih dan sempurnakan materi tentang public speaking. Saya yakin ini bahan materi ini banyak kurangnya. Belum ada videonya, belum ada animasinya yang bisa membuat penonton terhibur atau enggak bosan. Dan ini akan menjadi bahan evaluasi saya biar bisa disempurnakan. Pahami di mana kekuatannya. Motivasi adalah energi terbesar untuk menggerakkan kerja dan usaha. Kendalikan gugup saat di depan umum, temukan gejala, penyebabnya, lalu obati. Maksimalkan dengan 3P. Visual, mantap. Bonus, bagaimana agar suara kita tidak cempreng? Masih ada bonus nih. Gunakan tangga nada dan coba nada terendah yang kamu miliki. Misalnya nada gini ya. Do gitu. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do si la sol fa mi re do
si la sol fa mi re do, si la sol fa mi re do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum minum. Tapi kamu cari nada yang paling rendah atau yang rendah tapi kamu kuasai. Jadi kamu ada ngebasnya sedikit. Gak terlalu cempreng lah ya. Cek ya, coba. Ada pertanyaan? Silahkan di kolom komentar. Nanti dibahasnya next time. Oke, terima kasih semuanya. Materi ini saya sampaikan dari kursus pelatihan komunikasi Medikal Tasikmalaya dan juga kursus public speaking dari ruang kerja, ruang guru, serta pengalaman training broadcasting dan kepenyiaran di beberapa radio Ciamis dan Tasikmalaya. Terima kasih atas semuanya, mudah-mudahan manfaatnya, dan terima kasih yang bergabung. Nanti saya share linknya. Ya mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.